terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, pemirsa dan juga dokter, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram yang sudah ditanyakan oleh pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Di belakang kita sudah ada 4 pertanyaan, dokter. Dokter bisa merangkum dalam satu jawaban. Nah, ada pertanyaan pertama dari Salsa BLNB_. Izin bertanya, Dok, apakah ada dampak jangka panjangnya dari kecanduan media sosial pada kesehatan mental, apalagi di kalangan anak muda dan remaja, Dok? Kemudian ada dari Razaan.740. Assalamualaikum, selamat pagi, Dok. Mau gimana caranya menghindari masalah medsos di media sosial? Ya, ini kemudian ada dari Sanaka Amelia, pagi, Dok. Saya kecanduan nonton live orang jualan. Ini lucu sekali. Apalagi kalau manik paket tiap hari. Datang gimana ya, Dok? Rasanya kalau nggak nonton tuh nggak tenang. Terus terakhir ada dari Abdul Haris _ Pagi, Dok, bagaimana cara mengelola pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental? Terima kasih. Ya, jadi kalau zaman sekarang ini, kalau dulu kan kita kenal namanya adiksi ya. Adiksi itu adiksi zat, misalnya rokok, alkohol, kopi, narkoba. Tapi sekarang ini kita mengenal yang namanya adiksi perilaku, yaitu adalah behavioral addiction. Nah, salah satunya nih kecanduan terhadap media sosial. Nah, sadari tuh kalau misalnya waktu melihat media sosial itu semakin lama semakin bertambah. Coba untuk menguranginya itu kemudian sulit rasanya. Dan sudah mulai ada efek-efek negatif kepada diri kita sendiri, jadi lebih sensitif, gampang marah, performance kita jadi terganggu. Nah, itu ciri-cirinya tuh kalau kita sudah mulai kecanduan terhadap media sosial ini. Dan kalau itu dibiarkan, itu tentunya akan mengganggu ya kehidupan kita. Kesehatan fisik dan mental, munculnya gangguan ansietas, depresi, itu sekarang ini banyak di-trigger oleh aktivitas yang berlebihan, scrolling media sosial yang terlalu berlebihan. Dan itu bisa menyebabkan kemudian gangguan-gangguan kejiwaan yang lebih berat. Anak muda memang paling rentan ya terkena gangguan adiksi terhadap media sosial ini ya. Karena memang perkembangan sirkuit sarafnya itu belum matang dia gitu. Sehingga ketika ada tontonan-tontonan tertentu yang lebih teraktivasi itu bagian feeling atau perasaannya. Dan itu menyebabkan tuh anak muda lebih beresiko. Jadi perlu belajar ya bagaimana menggunakan medsos dengan lebih bijak. Dokter, ini ada fakta atau mitos lagi. Meski tampak seperti biasa, nyatanya aktivitas mencari informasi di media sosial ini ternyata memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan tubuh. Seperti penyakit jantung, gangguan tidur, kemudian gangguan fungsi saraf. Itu fakta atau mitos, dokter? Wah, itu fakta ya. Jadi media sosial ini kalau scrollingnya berlebihan tadi ya bisa membuat orang ini bisa sampai pagi tuh gitu ya. Sehingga kualitas dan kuantitas tidurnya menjadi buruk dan itu tentunya memberikan dampak ya bagi kesehatan fisik dan juga mental. Belum lagi kalau misalnya orang itu banyak duduk, banyak berbaring, banyak tiduran atau kita kenal dengan sedentary lifestyle ya, gaya hidup yang sedenter gitu ya. Itu menyebabkan kurangnya pergerakan, aktivitas fisik. Dan itu juga berdampak buruk tuh bagi peredaran darah, kondisi jantung, otak, dan juga pola makan. Seringkali makanan jadi nggak teratur gitu ya. Dan juga makan yang sembarangan, bukan makanan yang sehat dan bernutrisi. Dan asupan nutrisi itu juga akan mempengaruhi tentunya untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Oke, Dok. Jadi idealnya berapa lama nih kita boleh scrolling di media sosial? Dan mungkin bisa diberikan tips untuk pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah agar tidak kecanduan, dokter? Oh ya, jadi tipsnya ya agar kita nggak kecanduan media sosial. Yang pertama, sadari dulu tuh kalau penggunaan media sosial kita tuh kayaknya udah berlebihan. Kalau sudah mulai muncul efek-efek yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, kita perlu juga lihat pemicunya. Saya buka media sosial ini untuk apa sih? Untuk ngisi waktu luang, kebosanan, atau lagi stres gitu ya. Atau sebenarnya ada motivasi untuk mencari informasi yang kita inginkan. Yang kedua, atur pagar digital kita. Tadi itu ya, buat itu timeline-nya, membuka media sosial itu 15-20 menit saja. Setelah itu stop, berhenti, dan lakukan kegiatan yang lain. Atur juga screen time, waktu kita melihat media sosial dalam satu hari. Itu dikatakan maksimal 3 jam. Kalau sudah lebih, itu pasti ada resiko untuk munculnya kecanduan. Kemudian juga terapkan cek faktanya dulu, jangan gampang bereaksi ya terhadap berita-berita. Tadi dilihat apakah ini berita yang benar, berita yang baik, dan berita yang bermanfaat. Jadi jangan langsung reaktif terhadap informasi yang kita baca di media sosial ini.
dan berikan juga jeda ya. Ada aktivitas non-digital yang kemudian akan ngebantu kita lebih tenang tentunya. Nah, dengan melakukan ini semua, harapannya kesehatan mental kita tetap terjaga baik. Oke, baik. Terima kasih Dr. Argo atas paparannya, ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah. Dan demikian pemirsa Hidup Sehat untuk hari ini, sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.